ke 25. Muncul screen-nya? Terlihatkah screen Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Jadi Bu. kalau suaranya atau screen-nya nggak bergerak, nggak berubah, nanti info ya. Oke, hari ini kita bahas tentang integral tak tentu, aturan pangkat yang umum, dan tutorialnya. Jadi kalau kita udah belajar turunan, sekarang kita belajar yang namanya integral. Integral itu ada dua sebenarnya. Ada yang integral tentu, ada yang integral tak tentu. Nah, kalau integral itu kebalikan dari turunan. Artinya kalau kamu bisa turunan, harusnya integral juga bisa. Karena kebalikan dari integral adalah turunan. Kemudian hari ini juga ada bahas tentang aturan pangkat yang diperumum. Jadi integral bukan hanya turunan yang punya pangkat, tapi integral juga. Kemudian ada tutorial latihan soal. Kita bahas yang integral tak tentu dulu. Yang tak tentu itu artinya yang nggak punya batas atas dan batas bawah. Nanti kalau integral tak tentu sudah paham, artinya gampang belajar untuk integral yang tentu, yang punya batas atas dan batas bawah. Ini slide-nya berubah ya. Oke, nama lain integral tak tentu ada yang menyebutnya dengan istilah anti turunan. Jadi anti turunan itu disebut juga dengan namanya integral. Jadi di sini ada definisi. Jadi kalau kita pakai turunan ke F aksen, ya kan? Jadi misal F adalah suatu anti turunan dari F kecil pada selang interval I. Jika df sama dengan F pada I, maka F aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Oke. Jadi kita hanya cari, kalau kemarin turunan itu pakai aksen, jadi ini kebalikannya. Contohnya gini, carilah anti turunan umum dari Fx sama dengan X kuadrat. Ini Fx sama dengan X kuadrat pada interval min alfa sampai alfa. Interval min alfa sampai alfa artinya sepanjang garis bilangan. Jadi baik real negatif maupun real positif. Nah, cari anti turunannya. Fx sama dengan X kuadrat. Ini namanya anti turunan dicari. Nah, sekarang kalau kita cari anti turunannya, Fx sama dengan X kuadrat, turunannya harusnya 2X kalau turunan. Kalau anti turunan artinya seperti ini. Jadi kalau Fx-nya sepertiga X kuadrat, ini fungsinya sepertiga X kuadrat, kalau kita turunkan berapa? 3-nya ke depan, 3 kali sepertiga. Kalau Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3, maka F aksen X turunannya ya. 3-nya ke depan, sepertiga, X-nya pangkat berkurang 1, jadi pangkat 2. 3 kali sepertiga itu 1, jadi tinggal X kuadrat. Seperti itu. Ini kalau dia dari fungsi Fx sama dengan sepertiga X kuadrat, X pangkat 3 dicari turunannya. Sekarang pertanyaannya, carilah anti turunan, jadi kebalikannya. Jadi kebalikan dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, di sini ada plus C, karena dia tidak punya batas atas dan batas bawah, makanya dibuat plus C. Kita lihat di sini. Jadi penulisan anti turunan, kalau kita pakai diferensial itu dengan lambang D kemarin, itu dx artinya diferensial terhadap x, atau yang kemarin ada dx dy gitu untuk penentuan turunan. Jadi kalau anti turunan, kalau di buku Parsel kita pakai namanya ax. Jadi ax dari x kuadrat adalah, jadi jangan heran kalau ax itu artinya integral. Integral dari x kuadrat adalah, caranya gimana? X-nya tetap ditulis, pangkatnya tadi pangkat 2 bertambah 1. Jadi pangkat 3, 1 per jumlah pangkat. Kalau turunan, pangkatnya berkurang 1. Kalau integral, pangkatnya bertambah 1.
Betul. Jadi misalnya, contohnya gini, ini teorema A, namanya aturan pangkat. Jadi kalau R adalah sebarang bilangan rasional kecuali minus 1, maka integral dari X pangkat R dx adalah X dipangkatkan R. Kita akan mencari integralnya. Jadi X-nya dibuat, pangkatnya R bertambah 1 nih, R plus 1. Dibagi pangkatnya berapa? Karena pangkatnya R plus 1, jadi dia R plus 1. Kemudian ini integralnya tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas, maka dibuat tinggal plus C. Jadi kalau integral X kuadrat dx, X-nya dibuat, pangkatnya pangkat 2 bertambah 1, pangkat 3 per pangkatnya berapa? 3. Nah, plus C. X pangkat 3 dibagi 3 plus C. Itu artinya sama aja dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. So, ini ya bentuk aturan pangkat untuk integral yang perlu diperhatikan. Jadi integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Kalau turunan pangkatnya berkurang 1, kalau integral pangkatnya bertambah 1. Nah, contohnya gini, carilah anti turunan yang umum dari fx sama dengan x pangkat 4 per 3. Ini integral nih. Integral x pangkat 4 per 3 dx. Ini saya tulis ulang. X pangkat 4 per 3 dx. Artinya x 4 per 3 ditambah 1. 1 itu kan 3 per 3 ya. Per berapa ya? 4 per 3 tambah 3 per 3. Berapa? 7 per 3. Ada plus C, karena dia tak tentu. Jadi X pangkat 7 per 3 dibagi 7 per 3 plus C. Saya balik ya. 1 dibagi 7 per 3 itu 3 per 7. X pangkat 7 per 3 plus C. Sama. Pangkatnya bertambah 1 dibagi jumlah pangkat. Jadi integral tak tentu adalah linear. Jadi kalau kita kemarin diferensial itu adalah operator linear, maka ini berlaku juga. Kalau turunan dari Kfx, berarti K-nya kan konstanta boleh ke depan, baru cari turunan dx-nya dari fx. Kalau ada turunan dari fx ditambah gx, berarti carinya turunan fx ditambah turunan gx. Satu boleh. Kalau pengurangan, turunan dari fx kurang gx itu sama dengan turunan atau diferensial dari fx dikurang berapa diferensial dari gx. Yang tidak boleh kemarin itu kali dengan bagi, tidak boleh diturunkan satu-satu baru dikali, diturunkan satu-satu baru dibagi, nggak bisa. Kalau tambah kurang dia boleh. Makanya kemarin kalau kali dengan bagi, kalau pas turunan dia pakai aturan U kali V, U per V gitu ya. Nah ini juga, kalau turunan tadi linear, maka integral juga. Jadi misalkan ada dua fungsi nih, F dan G. Dia mempunyai anti turunan atau integral tak tentu, kemudian K adalah konstanta, maka ini integral dari K fx dx. K-nya boleh ke depan, tinggal dicari berapa integral fx dx. Integral dari fungsi f tambah fungsi g dx. Cari dulu berapa integral fungsi f dan berapa integral fungsi g. Pengurangan juga seperti itu. Integral dari fungsi f dikurang integral dari fungsi g. Dari satu-satu integralnya. Ini kita ke contoh nih. Carilah integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx. Kalau mau pakai teorema tadi, artinya integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx, itu kita bisa cari integral 3x kuadrat dx dulu, baru cari integral 4x dx. Di integral dari 3x kuadrat dx 3 ini konstanta nih, pindah ke depan. Jadi integral x kuadrat dx ditambah 4 ini konstanta ke depan. 4 integral x dx. 3 itu konstanta, dimantep ke x pangkat 2. Integral x pangkat 2 berarti x pangkat 2 tambah 1 kan 3. Per jumlah pangkatnya ditambah c. Jadi saya buat C1 dengan C2. Nah, sama aja sih. Kalau saya mau langsung C, ya silakan. Saya cuma membedakan bahwa ini C yang pertama, ini C kedua. 4 tetap buat plus 4. Nah, berapa integral X?
X, kan pangkatnya 1 nih. Bertambah 1 jadi pangkat 2 per 2. 3 kali X pangkat 3 per 3, berarti itu X pangkat 3. 4 kali X kuadrat per 2, 2X kuadrat. 3 kali C1, 3C1, 4 kali C2, 4C2. Ini boleh aja jadi C. Jadi X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus C. Saya pakai, kalau mau lebih simpel boleh, Bu. Tanpa harus ngikutin teorema, silakan. 3-nya dibuat, X-nya saya tulis, pangkatnya berapa? Integral dari X kuadrat. Pangkatnya 2 ditambah 1. Per jumlah pangkatnya 3. Ditambah 4-nya disalin, X-nya disalin, X itu X pangkat 1 bukan 0. Pangkat 1 bertambah 1. Pangkat 2, berarti kan pangkat 2, berarti dia per 2. Berarti nggak plus C. 3 kali X pangkat 3 bagi 3. Tinggal X pangkat 3, ya kan? 4X kuadrat bagi 2. Mau pakai yang gitu silakan. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Udah pernah sih kamu belajar ini, saya yakin malah pakai integral parsial kalau dulu sudah. Ada yang perlu saya ulang sampai sini? Ada yang perlu diulang? Boleh lanjut? Boleh, Bu. Nah, sekarang ada namanya aturan pangkat yang diperumum. Ini yang saya bilang tadi, kalau turunan kan kalau kali kita pakai U kali V, bagi kita pakai U per V. Kalau integral gimana? Ini ada namanya aturan rantai, kemarin mungkin diingat. Jadi kita ingat kembali pada aturan rantai yang digunakan pada pangkat suatu fungsi. Jadi kalau U kita misalkan adalah fungsi Gx, itu adalah fungsi yang dapat diturunkan atau diferensialkan, dan R adalah bilangan rasional, maka turunannya ini kalau kemarin, U pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Kalau di integral, kita nyebutnya aturan pangkat ND per umum. Jadi jika G adalah suatu fungsi yang dapat diferensialkan dan R adalah bilangan rasional dan bukan min 1, maka begini, integral dari Gx pangkat R G aksen X dx itu sama dengan, tinggal dibuat Gx pangkatnya R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Mungkin nanti ada contohnya aja deh ini, biar lebih enak pahaminya. Nah ini contohnya. Nih, ini kan perkalian nih. Integral dari X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30 dikali integral 4X pangkat 3 plus 3. Kita tidak boleh mencari berapa sih integral ini dulu, nanti hasilnya dikali. Jadi dia perlakuannya sama kayak turunan. Jadi nggak bisa pakai rumus U aksen kali V, ditambah U kali V aksen. Jadi kita misalkan dulu. Oh, ini saya salah ketik. Kurang ya. Kurungnya bukan di sini. Jadi misalkan Gx sama dengan, nah yang mana yang mau dimisalkan Gx? Cari yang pangkatnya paling tinggi. Ini ada pangkat 30, ini pangkat 1 kan, kita ambil yang pangkatnya paling tinggi. Jadi Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X. Gx sama dengan X pangkat 4 tambah 3X. Jadi saya buat sini aja ya. Jadi saya ulang lagi sebelum tulis. Jadi misal, Gx sama dengan X pangkat 4 plus 3X. Pangkat 30-nya nggak usah ditulis. Jadi turunannya apa? G aksen X. Turunan X pangkat 4 apa? Turunan ya, 4-nya ke depan. X pangkatnya yang tadi 4 berkurang 1. Pangkat 3. Plus 3 tetap X pangkat 1. 1 dikurang 1. 0 kan? Jadi 4X pangkat 3 plus 3, X pangkat 0 adalah 1. Jadi 4X pangkat 3 plus 3. Jadi pertanyaannya katanya integral dari X pangkat 4 tambah 30, 3X pangkat 30, 4X pangkat 3 plus 3 dx. Ini tadi udah dimisalkan tambah dengan Gx kan?
Jadi integral GX pangkat 30. 4X pangkat 3 itu sama dengan ini. G aksen X. G aksen X tinggal tulis dx-nya. Jadi hasilnya berapa? Ini sama seperti teorema yang ini ya. Gx pangkat R kali G aksen X. Artinya tinggal hasilnya dibuat Gx saja. Pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Jadi ini Gx, buat aja Gx. Pangkatnya R plus 1, R-nya 30. Tambah ini 1 nih, ini 31. Per jumlah pangkatnya 31. Nah, sampai sini belum selesai. Jangan lupa, ini kan G. G tadi udah dimisalkan nih, X pangkat 4 plus 3X. Buat dulu. G-nya dibalikkan. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak gitu? Kalau pangkat, ini udah pasti ya Bu, yang sebelah sini turunannya? Iya, biasanya bisa saya pastikan ya. Jadi X pangkat 4, jadi dia 4X pangkat 3, 3X turunnya 3. Ada keterkaitan. Yang kita misalkan G itu yang pangkatnya paling tinggi, kayak pangkat 30, jadi pangkat 15. Oke, ini nanti ada filenya ya, file PowerPoint-nya ada di pertemuan 25. Jadi saya nggak usah paling nyatet, download aja seperti biasa. Dan ini saya record juga, nanti saya kasih linknya di e-learning. Nah, ini contoh nih, integral sin pangkat 10x cos x dx. Gimana? Nah, kita misalkan, yang ini pangkat paling tinggi kan, ini kita misalkan gx. Jadi kalau gx sama dengan sin x, pangkatnya kita tulis dulu. Jadi turunannya apa? Turunan sin adalah cos. Jadi kalau soalnya seperti ini, integral sin pangkat 10x. Sin x itu kan gx. Jadi gx pangkat 10. Kalau cos x dx itu apa? G aksen x. Ini. Udah bentuknya sama kan dengan teorema tadi. Jadi jawabannya gx. Pangkatnya pangkat berapa? 10 tambah 1. 11 per 11 ditambah C. Jangan lupa balikan lagi. Gx tadi sama dengan sin x. Jadi buat sin x pangkat 11 dibagi 11 plus C. Kalau saya nulisnya sin pangkat 11x dibagi 11 plus C juga benar. Sin x dipangkatkan 11 dengan sin pangkat 11x. Saya ulang sekali lagi, jangan lupa sin x pangkat 11 dia tidak sama dengan sin x dipangkatkan 11 ya. Jadi guna kurung itu. Kalau yang ruas kiri itu artinya sin dari x pangkat 11. Kalau ruas kanan sin x dulu berapa baru dipangkatkan 11. Nah, kalau sin x pangkat 11 ini sama aja dengan sin pangkat 11 X. Sama itu artinya sin X dipangkatkan 11. Ada yang perlu saya ulang nggak? Sampai mana yang perlu saya ulang? Kalau nggak paham nanti saya ulangin. Ada yang masih bingung? Kalau saya kecepatan ngomong ya. Akhir November ini kemungkinan mudah-mudahan habis di pertemuan ke-32, hari ini baru 25 ya. Hari ini 25, nanti Jumat Senin 26. Jadi kurang lebih 5 kali ya, 5 kali, 6 kali lagi. Mulai dari Senin 6 kali lagi, 3 minggu lagi udah itu kita puas. Ada yang perlu diulang ini? Yang baru join daftar hadir silakan diisi. Boleh saya lanjut? Boleh, Bu. Nah, ini. Saya ngambil banyak beberapa latihan lagi nih. Ini contohnya nih. Yang A.
Integral X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 5. 6X kuadrat plus 12 dx. Jadi kita misalkan dulu nih U-nya. U-nya X pangkat 3 plus 6X. Jadi turunannya berapa? Turunan dari U aksennya. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. 6X turunannya 6. Nah, ini kata Ibu tadi mirip di sini. Tapi ini 6X kuadrat plus 12, sedangkan turunan kita cuma 3X kuadrat plus 6. Artinya, dari 3X kuadrat plus 6 ini, supaya menjadi 6X kuadrat, artinya harus dikalikan 2. 3 kalikan 2, 6X kuadrat, 6 kalikan 2, 12. Saya ulang aja ya. Jadi misal, U, mau pakai G, Bu, kayak tadi. Oke. Gx boleh. Sama dengan X pangkat 3 plus 6X. Jadi turunannya apa? X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat, 6X turunannya 6. Ini ditanya 6X kuadrat plus 12. Jadi 6X kuadrat plus 12 itu sama dengan apa? 2 dikali ini ya. Gitu ya. Jadi kayak gini, integral ini kan soalnya nih. Integral ini kita tadi misalkan dia jadi G ya kan? Atau U boleh G pangkat 5. Nih, mau pakai U pakai G boleh. Ini kan saya misalkan G tadi, pangkat 5. Berarti Gx pangkat 5. 6X kuadrat plus 12 ini. Berarti 2 DU. 2 G aksen kan? G aksen ya. Nah, jadi kayak mana? Ada angka 2 nih. 2 tuh konstan saya kedepankan. Oke. Nah, yang belakang ini bentuknya sudah seperti teorema. Jadi 2-nya mantap. Artinya Gx-nya dipangkatkan 6 per 6. Plus C, gitu aja. Ini ketinggalan ya Korea. Ini kalau disederhanakan jadi Gx pangkat 6 bagi 3 plus C. Gx ini tadi dimisalkan X pangkat 3 plus 6X. Jadi X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 kan pangkat 6 per 3. Ini plus K boleh. Plus K plus C sama aja. Terserah. Saya ulang ya ini di screen ya. Keluar nggak screen-nya? Keluar, Bu. Saya ulang sekali lagi yang ini. Seperti ini. Jadi kita misalkan dulu. Pakai U, Bu, boleh. U-nya X pangkat 3 plus 6X. Jadi U aksen berapa? X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. 6X turunannya 6. Gitu ya, dx lah. Jadi, yang ditanyakan di soal itu yang ini. Jadi kalau 6X kuadrat plus 12 dx, itu artinya 2 dikalikan yang ini ya. 2 dikali 3X kuadrat plus 6 dx. Sama dengan 2 U aksen. Ya. Karena ini sama dengan U aksen. Jadi integralnya gimana? Integral X pangkat 3 plus 6X dimisalkan U tadi. Jadi U pangkat 5. 6X kuadrat plus 12 dx itu apa? 2 U aksen. 2 U aksen. Jadi 2 boleh ke depan. U pangkat 5 kali U aksen. Jadi apa? U-nya pangkat 6 per 6. U pangkat 6 per 3 plus C. Oh, belum selesai ya. Kita harus dibalikan dulu. U-nya tadi X
pangkat 3 plus 6x pangkat 6 per 3 plus c. Ini jawabannya. Ini punya ya. Dibalikkan dulu. Pangkat 3 plus 6x pangkat 6 per 3 plus c. Oke, tampilan screenshot juga boleh ini. Jadi nggak lama-lama banget nyatetnya. Next ya. Integral x pangkat 2 plus 4 pangkat 10 x dx. Ini bentuknya sama. Jadi misalkan dulu. U-nya sama dengan x kuadrat plus 4. Jadi U aksen turunan x kuadrat adalah 2x dx. Yang diminta di soal itu hanya x dx. Jadi kalau x dx itu artinya tadi kan dapatnya 2x dx, berarti setengah dari 2x dx atau setengah dari U aksen. Jadi integral x pangkat 2 plus 4 itu sama dengan U sudah. Jadi U pangkat 10. X dx-nya x dx setengah U aksen. Setengahnya boleh keluar. U pangkat 10 kali U aksen. U-nya jadi pangkat 11 per 11. Sepat 2 kali 11 boleh, 22. Ya, saya boleh balik lagi? Saya balik ya ke PowerPoint-nya. Ini ya slide-nya. Ini lupa nih, tolong dibuatkan daftarnya. Kok hilang ya pasti PowerPoint. Ini ada pernya ya. Nah, ya. Ini sama yang kayak kerjaan tadi. Bu, kenapa ada plus C, ada plus K, ada apa-apa itu konstanta, terserah. Ini yang saya bahas tadi. Nah, kita ke latihannya deh. Ini ada latihan-latihannya, kita coba. Langsung latihan aja kita coba. Berapa yang pertama? Semuanya cari anti turunan. Berapa? Integral 2x minus 4. Oke, ini kan kalau buat integral. Berapa jadi? 2 itu konstanta. X-nya jadi pangkat berapa? X-nya pangkat 1, bertambah 1. Per jumlah pangkatnya berapa? 2. Dikurang integral 4dx. Kurang 4. Nggak ada kan? 4 itu kan X pangkat 0. Jadi tambah 4x. Terus C. Dirapikan, 2x kuadrat bagi 2 itu X kuadrat. Min 4x plus G. Ngecek jawaban kita benar apa enggak, ini kan dapatnya gini, x kuadrat dikurang 4x plus c. Jadi ngeceknya turunin, x kuadrat turunannya berapa? 2x. Sama. Min 4x turunannya berapa? Min 4. Nah, itu benar berarti itu hitungan kita. Integral x pangkat min 3 per 4 dx. X-nya tulis, min 3 per 4 ditambah 1. 1 itu kan 4 per 4 ya. Per jumlah pangkat nih. C. Min 3 per 4 tambah 4 per 4. Min 3 per 4 tambah 4 per 4. Seperempat 3. X pangkat seperempat dibagi seperempat. Dibalik ya. Jadi 4. X pangkat seperempat plus C. Nih kita cek. Betul nggak hitungan kita? 4 kali X pangkat seperempat. Kalau kita turunkan berapa? Seperempat kali 4 kan 1. 1 kali X seperempat dikurang 1. Kalau turunan kan
min 3/4. Sama. Yang nomor 3, integral dari 6x kuadrat min 6x plus 1. 6-nya mantep, x-nya pangkat bertambah 1 pangkat 3/3, min 6-nya tetap, x-nya pangkat berapa? 2/2, integral 1 untuk x. 6x pangkat 3 dibagi 3, 6x kuadrat bagi 2, sorry ini minus ya. Ini plus x saja. Jangan lupa belakangnya buat plus c. Ngecek jawabannya benar nggak? 3 kali 2, 6. 6x kuadrat sama min 3x kuadrat. 2 kali min 3, min 6. X-nya pangkat 1. Integral x adalah 1. Satu sampai 3 ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Yang lain ada enggak? Diam itu paham atau diam itu bingung? Belum ada, Bu. Sekarang yang ke-45 saya pakai whiteboard aja. Sudah keluarkah whiteboard saya? Sudah, Bu. Nah, ini kayak tadi. Ini pakai aturan pangkat yang diperumum. Mana ini? Pakai misal dulu. Pakai U boleh, U aja ya, simpel ya. U-nya 3x plus 1. Jadi U aksen berapa? Turunan 3x plus 1 berapa? Turunan dari 3x, 3. Turunan 1? Turunan 3x, 3. Turunan 1? 0 ya. Jadi biarkan seperti itu. Nah, 3. Sekarang di soal itu, nah ini juga pas 3dx. Sudah pas banget. Jadi integral 3x plus 1 tuh U. U-nya pangkat 4. 3dx itu apa? U aksen kan? Putus ya? Kembali nggak suara saya? Sudah dengar, Bu. Keluar ya? Saya yang terkeluar. Ya. Ini ke whiteboard nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti jadi integral 3x plus 1 pangkat 4, 3dx. Jadi kita misalkan dulu nih, U-nya sama dengan 3x plus 1. Jadi U aksennya turunan 3x adalah 3. 3x gitu ya. Jadi integral 3x plus 1 itu U. Jadi U pangkat 4. 3dx itu apa? U aksen. Ya. U pangkat 4 dengan U pangkat 1 cocok ya. Jadi U pangkat 5/5 plus C. Dibalikkan U-nya. 3x plus 1 pangkat 5/5 plus C. Gitu. Nomor 5. Integral x kuadrat min 4 pangkat 3 2x dx. Jadi kita misalkan dulu U-nya x kuadrat min 4. Jadi U aksen x kuadrat turunannya berapa? 2x. Min 4, 0. Udah pas ya. Jadi integral x kuadrat min 4 tadi dimisalkan U. Jadi U pangkat 3. 2x dx itu apa? U aksen. Jadi udah simpel ya. 3 tambah 1, 4/4 plus C. U-nya dibalikkan. X kuadrat min 4 pangkat 4/4 plus C. Tuh. Oke, paham yang ini? Paham, Bu. 5. 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
Nah, sekarang ada 10 soal terakhir itu, oke, saya bahas saja. Jadi minggu depan kita ke Sigma. Saya hapus ya. Ya, di slide itu ada saya buat problem set 38. Carilah anti turunan. Jadi integral dari 5 dx. Berapa? Berapa integral dari 5? 5-nya mantap. Nggak ada ya yang 5x jadi ya. Cek benar nggak jawaban kita. 5x kalau kamu turunkan jadi 5. Pas ya 5. Bawahnya integral dari x min 4 dx. Berarti integral dari x apa? X pangkatnya bertambah 1 per pangkat. Dikurang 4, berarti 4x. Gitu ya. Ini jawabannya. Plus C jangan lupa. Ngecek jawabannya benar nggak? X kuadrat per 2. Turunannya setengah x kuadrat. Kalau diturunkan jadi x kan? Min 4x turunannya min 4. Sama. Integral x kuadrat plus pi. Pi ini pi yang lingkaran, tahu ya? Pi yang lingkaran 3,14 gitu loh. Jadi biarkan dalam pi. Jadi dia konstanta artinya. Integral dari x kuadrat berarti x-nya pangkat. Tadinya pangkat 2, soalnya bertambah 1 pangkat 3 per 3 gitu ya. Plus pi. Integral pi adalah plus pi kasih x. Nah, itu jawabannya. Integral 3x kuadrat plus akar 3 dx. Jadi gimana? 3-nya mantap. Integral x kuadrat berarti x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 per jumlah pangkatnya 3. Akar 3 integral akar 3 berarti akar 3 x. Kalau saya selesaikan rapiin jadi x pangkat 3 plus akar 3 ada x-nya di luar ya. Hati-hati. Akar 3x dia tidak sama dengan akar 3x ya. Ini tidak sama. Oke. Tidak sama. Yang diakarkan pun hanya 3, x-nya tidak ikut. Integral x pangkat 5 per 4 dx. Berarti x-nya mantap. 5 per 4 ditambah 1. 1 itu 4 per 4. Per pangkatnya berapa? 5 tambah 4, 9 per 4. Jadi dirapiin. X pangkat 9 per 4 dibagi 9 per 4 plus C. Dibalik ya. Jadi 4 per 9. X pangkat 9 per 4 plus C. Tuh. Oke, sambil disalin ya. Jadi mungkin nanti kamu bisa latihan lagi, lihat soalnya, kerjain dulu, nanti lihat kunci jawabannya di sini. Sudah screenshot? Biar saya bisa bahas 5 lagi. Boleh hapus? Boleh, Bu. Oke, kita ke nomor 6. Integral dari 3 pangkat X 2 per 3 dx. 3 itu konstanta, maka X pangkat 2 per 3 tambah 1. Ini pangkatnya 2 per 3 tambah 3 per 3. 5 per 3. Diberesin. 5 per 3. Nah, dibalik ini boleh. Jadi 3 per 5. 5 per 3 plus C. Integral dari 1 per X pangkat 2. Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, seperti ini. Ini kan kalau seper tuh gampang ya. Jadi sebenarnya integral 1 per, ini X pangkat berapa? 2 per 3 kan? Dx. Saya rapikan lagi, naik ke atas. Min 2 per 3 dia jadinya. Gimana jadi? Pangkatnya bertambah 1 per jumlah pangkat. Min 2 per 3 tambah 3 per 3. Sepertiga.
X pangkat sepertiga dibagi sepertiga plus C. Dibalik ya, sepertiga ini 3, X pangkat sepertiga plus C. Ada yang perlu tanyain sampai sini? Foto ya, nanti aku coba. Jadi kamu tuh coba kerjain yang soal-soalnya aja. Jadi di sini nih, coba dulu. Harus yang latihan baru bisa sih. Coba tanpa melihat jawaban ini, sudah dikerjain baru cek sama enggak gitu. Kalau cuma ditengok-tengok itu susah rasanya. Oke, next nomor 8. Integral dari 7x pangkat min 3 per 4 dx. Jadi 7-nya tetap, x-nya pangkat tambah 1 ya. 1 itu kan per 4. Pangkatnya jadi berapa? Min 3 per 4 ditambah 4 per 4. Jadi seperempat. Jadi dibalik ya. Seperempatnya jadi 4 kan? 4 kali 7, x-nya pangkat seperempat plus c. 28. Saya mau ngecek nih jawabannya benar nggak ya? Ya jadi turunan aja, turunan dari 28 x pangkat seperempat berapa? 28-nya mantap, seperempatnya ke depan, pangkatnya berkurang 1 kan kalau turunan. 28 kali seperempat itu 7. Seperempat dikurang 1, min 3 per 4. Sama, berarti jawabannya itu benar. Ini ngecek. Oke, silakan disalin dulu. Tinggal 2 terakhir, saya habisin. Ada yang perlu diulang nggak 1 sampai 8 ini? Saya lanjut ya ke 9. Kalau ada mau tanyakan silakan. Kalau diem saya rasanya berarti udah paham nih. Ini x pangkat integral ya ini ya. Jadi pangkatnya bertambah 1 per pangkat integral x. Berarti pangkat 1 tambah 1 per 2. Oke. Sini boleh. Terus saya mau cantikkan begini. Silakan. Sama saja. Tiganya tetap, x-nya pangkat 2 jadi pangkat 3 per 3 gitu ya. Pi itu konstanta, jangan bingung, buat aja pi. X-nya jadi pangkat 1 pangkat 2 per 2. 3x pangkat 3 bagi 3 kan tinggal x pangkat 3 pi per 2 per 3. Nah, udah sampai situ. Kalau ini bisa, nanti yang integral tentu yang punya, mungkin kamu pernah lihat gini, ada integral 1 sampai 2 x squared dx. Nah, ini namanya integral tentu. Dia punya batas bawah dengan batas atas. Jadi kalau yang tadi yang kita bahas dari tadi sampai sekarang itu paham, ini pasti paham. Oke, materi cuma sampai sini. Ada pertanyaan kah atau yang perlu saya ulang di bagian mana? Silakan. Ada yang perlu diulang? Halo, masih terdengarkah suara Ibu? Ada yang perlu diulang nggak? Belum, Bu. Kalau nggak ada, udah cukup sih materinya. Kayaknya habis ya poinnya. Nah, ini ya soal yang saya tadi. Yang saya bahas tadi 10. Nah, kamu cobalah dari soal ini kerjain sendiri, lihat lagi kunci jawabannya gitu. Bagus-bagus ya, saya berusaha ngasih soal ujian semudah mungkin, sesuai yang kamu pelajarin.
Jadi tidak ada alasan, saya juga mau satu kelas dapat A semua, ya oke, A semua. Oh ya, nanti fair, koreksinya saya koreksi, saya bagikan kembali nanti gitu. Oke, kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, cukup hari ini. Nanti kita lanjut hari Senin, mudah-mudahan Senin nggak ada halangan, kita tetap muka di Indralaya nanti. Ya. Oke, dari saya cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.